bagaimana caranya bisa memaafkan itu, mudah memaafkan, karena sering masih teringat perbuatannya atau kata-katanya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustadz Asad dan Ustadzah Intan. Pertanyaannya tepuk tangan dulu terhadap kepada Bu Yanu, untuk Bu Yanu. Luar biasa. Padahal itu tak bertanya dengan sedih hati loh tadi kok. Pertanyaannya luar biasa. Iya. Kan kita mengapresiasi karena itu pertanyaan yang penting untuk banyak orang ya. Iya. Susah karena soalnya. Iya, susah melupakan kesalahan itu. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan bagi kita semua begitu. Mohon dijawab Ustadz Asad atau Ustadzah Intan terlebih dahulu. Nanti baik. Ustadzah Intan nanti melengkapi. Memang memaafkan selama minta maaf itu mudah mana, Bu? Minta maaf sama memaafkan mudah? Minta maaf. Minta maaf itu lebih mudah dari memaafkan. Tapi apa banyak orang yang suka minta maaf? Jarang toh, Bu? Padahal lebih mudah. Ya, ngantemi plok. Jaluk ngapura yo. Rampung. Memfitnah kemana-mana, diumbar di mana-mana, cukup minta maaf dengan selembar materai. Gampang tuh sebenarnya, tapi banyak nggak orang yang salah dan kemudian minta maaf? Salah, banyak nggak? Nggak. Kalau di sini ada nggak yang kalau dia sering salah tapi kemudian nggak mau minta maaf? Ada nggak? Bener? Nggak ada ya Bu ya? Nggak ada yang mengaku insya Allah. Memang bahkan Ibu sekali, ya, Bu Yanu ya, yang lebih mudah saja ternyata lebih sulit. Ya. Dia itu untuk minta maaf aja nunggu Lebaran. Ya Bu ya, ada toh, siswa aku tak jaluk ngapura, kalau saya akan minta maaf menunggu Lebaran. Padahal siapa yang jamin besok Lebaran dia masih hidup? Siapa yang jamin? Gak ada yang jamin. Ngopo? Kenapa harus menunggu Lebaran? Langsung saja minta maaf. Insya Allah meminta maaf itu mendapat kemuliaan. Dan lebih mulia lagi jika mau memaafkan. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau nggak diangkat derajatnya oleh Allah? Nah maka Ibu sekalian, kalau kita ingat betapa menyakitkan orang-orang itu, mungkin kita akan terus sakit. Sakitnya tuh di sini nggak habis-habis gitu. Ya. Tidak akan pernah berhenti, kita akan kalau kita mungkin itu. Justru Allah akan mengangkat derajat kita, mengangkat kita menjadi orang yang mulia ketika kita memiliki sifat pemaaf. Kita akan disayangi oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin tadi. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, salah satunya adalah memaafkan. Jadi Ibu sekalian, kira-kira kalau ibu-ibu akan mendapat janji dimuliakan Allah, tapi kemudian caranya adalah dengan melupakan kenakalan orang yang menakali kita, menyakiti kita, kira-kira kita akan memilih yang mana? Memelihara rasa sakit yang di sini tadi, atau kemudian kita akan mendekat kepada Allah untuk bisa dimuliakan? Memaafkan nggih? Kalau kita tahu betapa besarnya anugerah kemuliaan dari orang yang memaafkan, maka kemudian lebih baik kita memaafkan. Nek iso ya wis sadurunge kowe salah wis tak ampura, ora salah kok njaluk ngapura. Tapi itu intinya apa? Intinya adalah kita tetap memelihara rasa kemuliaan kita di hadapan Allah karena kita menjadi orang yang memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan itu rugi, Bu. Gembol. Ya kan, Bu? Gembol, benci terus. Yang lain-lain orang sudah. Contohnya seperti ini, Bu. Ada anak kecil berkelahi, nek basa Inggris ini ku kerengan. Berantem anak-anak, kadangkala anak-anak berantem, orang tuanya ikut berantem. Banyak ya Bu seperti itu ya? Ya. Ada anak-anak berantem, orang tuanya ikut berantem.
Tapi berantemnya orang tua berbeda dengan anak-anak. Ya, anak-anak berantem, besok sudah main-main lagi. Orang tuanya yang tadi ikut berantem sampai 3 bulan belum. Ya, kalau bahasa Indonesia Jawanya belum wawuh, belum berdamai. Padahal anaknya sudah bermain lagi bareng-bareng. Nah, maka coba 3 bulan menyimpan rasa dendam itu betapa berat. Sementara anaknya sudah lupa, sudah bisa bermain, happy-happy saja. Malah kemudian orang tuanya jadi melihat saja wajahnya sudah sudah begitu sudah sedih, cemburu. Aduh ya Allah, itu ada tetanggaku lewat, ada buto cakil lewat. Karena saking marahnya, padahal rasa kebencian itu kalau dilupakan dia happy saja, jalan kemana saja tidak gitu. Ringan gitu. Ya. Ada orang yang kemudian diingat-ingat itu sampai tidur aja masih kemudian kemimpi-mimpi. Waduh, hidup aja sudah susah menghadapi orang yang sulit, kok kemudian tidurnya aja ditambah sulit karena termimpi-mimpi. Jadi Ibu sekalian, kalau bagaimana kita agar kemudian bisa mudah untuk memaafkan, ya sudah. Allah lah yang akan membalas kita. Wes, kita bisa melupakan, memaafkan orang banyak itu, insya Allah, Allah akan memberi kepada kita. Allah yang memuliakan kita. Maka pilihannya tadi, apakah kita mau disayangi Allah atau tidak? Atau cukup kita kemudian ya sudah, kamu cukup dengan membenci orang. Kira-kira begitu. Mungkin kita ada bisa tambah. Jadi banyak hal yang bisa kita jadikan contoh ya. Kalau Rasulullah itu kan kita sering mendengar hadis ini ya Ibu sekalian. Tentang salah satu ciri ahli surga. Disebutkan Rasulullah di dalam sebuah hadis, diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyebut seorang sahabat yang mungkin secara status sosial tidak kurang dikenal, tidak begitu banyak yang kenal dan tidak istimewa sekali amalannya di hadapan sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Tetapi Rasulullah selalu menyebut sahabat ini, kebetulan sahabat dari sahabat Ansor, itu sebagai seorang yang ahli surga. Itu salah satu cirinya adalah ketika sahabat ini mau tidur, itu dia bercerita karena ada yang bertanya sengaja memata-matai begitu ya. Beliau menyebutkan bahwa setiap kali mau tidur selain membaca doa, kemudian membaca ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidzatain, itu juga memaafkan kesalahan semua orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Jadi hatinya menjadi lega, hatinya menjadi tenang, dan ketenangan ini akan berpengaruh besar menurut beberapa penelitian bahwa kesehatan kita terbesar itu justru ditentukan oleh apa Bu? Iya, oleh hati kita gitu. Insya Allah kalau hati kita lapang, hati kita sudah bersih gitu ya dari sakit hati, dari dendam gitu. Berbicara mudah ya Bu ya. Tetapi mungkin yang sulit itu yang melaksanakan ya. Tapi ibu-ibu sekalian, kalau kita sekarang masih bisa bernafas, insya Allah ini memberi kesempatan kita untuk terus belajar, mengikhlaskan gitu ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita yang itu termasuk sebuah kejahatan gitu ya. Kita memaafkan karena memang pada dasarnya manusia adalah tempat tadi disebutkan Ustadz Azad. Iya, tempat salah dan lupa, dan insya Allah dalam kondisi demikian ini adalah sebagai medan dakwah bagi kita. Bagaimana kita membuat orang yang asalnya memusuhi berbuat jahat kepada kita akan berbalik gitu Ibu ya, berbalik menjadi baik gitu ya, menjadi sejalan dengan kita, menjadi teman kita dalam berdakwah, menjadi sahabat kita dalam berjuang, sebagaimana kita berjuang bersama di Aisyah. Baik, luar biasa.